Riwayat kehidupanku dirantau orang. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Malaysia kenangan indah dalam hidupku. Waktunya Tuhan Yesus tiba dalam hidupku. Kisah dan kasih dalam waktu Tuhan jamah aku. Jadi ini cerita aku tulis di buku supaya pun jangan lupa. Karena banyak kali Tuhan Yesus datang melawati aku melalui mimpi dan menegur aku melalui mimpi. Karena kekerasan hatiku dan kesombonganku terhadap orang tua dan juga saudara-saudari. Bukan karena sifat aku yang selalu merusakkan anak orang, tidak pernah. Aku tidak pernah merusakkan anak orang. Yang sifat aku paling keras melawan orang tua, berhantam, judi tidak pernah, aku minum tidak pernah, merokok sih aku merokok. Tapi untuk soal minum miras, tidak pernah, judi aku tidak pernah. Ini kesaksian aku. Dengar baik-baik saudara-saudari. Karena Tuhan Yesus bersama Mama Bunda Maria itu nyata. Itu nyata dalam mimpi aku dari tahun 2010 sampai 2020. Bahkan yang terakhir 2020 bulan November tanggal 31 sebelum hari raya Natal. Itu mimpi aku. Langit udah tidak bisa kelihatan lagi karena semua bara api yang tahun 2020. Mimpi yang terakhir Tuhan menunjukkan begitu kuasanya. Aku melihat dalam mimpi. Dengar saudara-saudari, yang masih di luar kuasa Tuhan, masuklah ke dalam kandang Tuhan Yesus. Karena dunia tidak akan lama lagi. Karena setiap kali Tuhan Yesus datang dalam mimpiku, menunjukkan aku jalan-jalan yang mendekati yang akhir zaman. Aku singkat cerita aja. Yang datang 2020, Tuhan Yesus itu datang sendiri. Banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan, mimpi dalam mimpi, berseru kepada nama Tuhan Yesus, tolong dan tolong. Mereka minta tolong, termasuk diriku juga, tolong. Sekali aku memandang ke langit, langit tidak akan dapat melihatnya lagi, saudara. Langit yang berawan putih udah menjadi bara api. Langit yang biru sudah tiada lagi. Semuanya bara api yang di kolong langit. Dan semua orang berteriak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah datang. Bukan yang pertama kalinya. Yang keluar datang kuda terbang sama perahu. Perahu dan kuda terbang itu warna putih semua. Itu aku lihat dalam mimpi tahun 2020. Bulan November tanggal 31. Masuk dalam hal Natal. Jam sekitar jam 3-an. Kesaksianku bukan berdusta. Saudara-saudari, ini kasih Tuhan yang melalui mimpi aku sampai hingga aku menyampaikan kepada saudara-saudari. Jadi ingat, setiap orang yang tidak percaya kepada Bapa Yesus Kristus atau setengah-setengah, maka percayalah penuh. Aku tidak memaksa iman kamu. Tetapi setiap orang yang iman percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Sudah tertulis dalam firman. Itu firman, saudara-saudari. Sebelum kamu dijadikan di rahim ibu, aku udah mengenal kamu. Siapa itu Yesus? Kalau bukan dia Allah, kalau dia manusia biasa, dia tidak akan mengenal kita. Tetapi dia lebih daripada itu. Dia itu Allah sesungguhnya. Sehingga kita belum jadi di rahim ibu, dia sudah mengenal kita. Siapa dia? Itu harus direnungkan. Ini dalam mimpi aku. Dan juga aku beli kitab. Aku beli kitab sehingga aku baca. Walaupun aku dulu, aku hanya SD, hampir tidak tamat SD. Hampir tidak tamat. Dengan lulusan paksa. Ingat itu. SD saja aku hampir tidak lulus. Dengan keadaan lulus paksa. Omong kasarnya begitu. Lulusan paksa SD itu. Ini firman aku beli karena dari beliau satu yang menuntun aku beli ini firman. Dan kejadian firman ini hampir-hampir
Itu kejadian itu karena kuasa Tuhan. Sehingga aku beli. Kalau tidak aku tidak beli firman. Ini karena kuasa Tuhan. Nanti aku ceritakan juga di episode berikut nanti. Karena ini Injil. Sehingga aku beli. Itu karena paksaan Tuhan. Kalau bukan paksaan Tuhan aku tidak beli. Dan aku tidak berdaya waktu Tuhan menyuruh aku membelinya. Aku tidak berdaya, harus aku membeli. Nanti aku ceritakan juga ini soal beli Injil. Nah, itu mimpiku 2020, aku lanjutkan. Semua orang berseru, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung datang. Yang datang kuda terbang sama perahu yang berwarna putih. Yang menembuskan awan-awan putih. Bukan awan putih lagi, tetapi awan yang membara api itu. Perahu dan kuda menembusinya untuk datang ke dunia. Mengambil orang-orang yang percaya dan memanggil nama Yesus itu. Itu dalam mimpiku yang aku lihat. Dan aku sementara lari dan lari sekuat aku mungkin dan semampu aku mungkin. Dan lari sehingga jalan itu buntut bagiku. Sehingga aku berdiri. Aku berdiri dan tegak. Aku melihat dari belakang ada sesuatu yang seperti manusia tapi badannya raksasa. Tidak boleh bisa dapat aku ukur dan aku bayangkan. Mengajar anak-anak Tuhan dan mematikannya untuk membunuh mereka semua. Dan tiba-tiba suaraku keluar, Tuhan tolong aku, tolong kami. Tuhan Yesus datang. Atas panggilanku, aku tidak sombong ya. Aku tidak sombong. Sekali dua, suaraku berkeluar 3 kali, 2-3 kali, Tuhan Yesus datang. Aku tidak sombong. Ini atas dalam mimpi aku tidak pernah berdusta dalam mimpi. Karena jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia dengan secara tak adil, karena hukumannya berat. Dengar. Ke-10 perintah Allah ada satu perintahnya. Jangan engkau bersaksi dusta. Maka aku tidak akan pernah melakukan hal itu karena aku takut. Aku tidak pernah sombong untuk melakukan kesaksian ini karena nyata dalam mimpiku. Aku berteriak 2 atau 3 kali, Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus datang tiba seperti angin. Tiba dan menghadapi binatang itu. Bukan binatang, sesosok manusia yang raksasa, yang warna hitam. Stop. Sosok itu tidak akan melakukan apa-apa. Tuhan Yesus mengambil anak-anaknya dan mengangkatnya semua. Perahu itu angkat satu-satu, kuda putih angkat orang satu-satu, dan semua orang terangkat ke dunia, dari dunia ini ke atas sama-sama. Dan aku terkejut dalam mimpi itu. Rupanya aku hanya mimpi, tapi aku lihat itu. Sungguh Tuhan Yesus datang menyelamatkan anak-anaknya. Itu mimpiku yang 2020. Yang awal mimpiku itu dari Tonghap, Malaysia. Itu pertemuan aku pertama kali dengan Tuhan Yesus. Hingga aku bacanya sedikit. Untuk pertemuan aku pertama kali itu dengan Tuhan Bapa Yesus Kristus yang datang mengampuni dosa-dosaku melalui mimpi. Tonghap 4 2010, Tuhan Yesus jamah aku. Roh aku berjumpa Tuhan Yesus. Dan aku meminta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosaku. Lalu Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosaku. Ceritanya begini. Aku tulis singkat saja. Karena yang menyimpan semua cerita mimpiku itu hanya Roh Kudus. Sehingga aku bisa dapat mengingatkan mimpi itu. Kalau tanpa Roh Kudus, maka aku tidak bisa dapat mengingatkan apa-apa lagi. Aku percaya itu. Itu pertemuan aku. Tiba-tiba aku tidur jam 3 pagi mau apel pagi. Jam 3 mau apel pagi supaya siap-siap mau ke kerja atau berangkat kerja. Aku tinggal sama seorang laki-laki namanya Alex, kawanku. Dia sudah bangun masak. Setelah dia masak, dia bangunkan aku. Norbert bangun. Memang aku bangun, tapi serasa badanku masih berat, jadi aku tidur lagi. Tidur lagi hanya sekejap mata, hanya sekejap. Tanpa ku sadari, setengah tidur dan setengah sadar, Tuhan Yesus datang. Nanti kamu nampak di Facebookku, gambar-gambar Tuhan Yesus yang datang dalam mimpiku itu ada
ada aku upload di Facebookku, itu nama Nozerzeran, nama Facebookku. Tuhan Yesus datang dan aku langsung bersujud di kakinya, berlutut, dan kepalaku tidak pernah angkat karena aku malu atas kesalahanku dan dosa-dosaku yang aku sadar dalam mimpi. Perkataanku keluar dari mulutku, Tuhan, ampunkanlah semua kesalahanku dan dosa-dosaku. Tuhan Yesus mengangkat aku, kedua tangannya pegang kepada denganku dan mengangkat aku, sebab saat itu aku sedang berlutut di hadapannya memohon ampun dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengangkat aku, memegang lenganku dan mengangkat aku, dan aku berdiri. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Lambaikanlah tangan kananmu agar dosa-dosamu kuampuni. Kuserahkan tangan kananku. Dan aku tidak bisa dapat melawan perkataan Tuhan. Hanya aku bisa turuti perkataan Tuhan. Kuserahkan tangan kananku. Tuhan, Bapa Yesus melambaikan tangannya seperti ini. Dosa-dosamu telah kuampuni. Sehingga setelah selesai kami ngomong cerita seperti itu, aku terusik atau terbangun dari mimpiku. Itu mimpi awal mulaku. Nah, terima kasih banyak. Ini awal permulaan mimpiku. Belum lagi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 sampai 2020. Setiap tahun Tuhan Yesus datang. Bahkan dalam 1 tahun dia boleh datang sampai, Tuhan Yesus boleh datang sampai 5-6 kali. Itu aku rasakan. Dan semua cerita Tuhan Yesus, jujur, aku tulis di dalam buku ini. Setiap kali dia datang. Ini buku. Dan kisah cerita ini, karena aku mengenal seorang perempuan. Dan aku menghubungkan dia dengan kasih Tuhan kepadaku. Melalui dia, Tuhan memakai dia kepadaku sehingga aku mengenal Tuhan. Kalau tanpa dia, perempuan ini yang bukan agama aku, yang bukan agama kita, selain dari agama Islam yang aku kenal, Tuhan menggunakan dia sebagai alat dan jala untuk menjala aku kembali kepada Tuhan melalui dia. Aku tidak bisa dapat sebut namanya karena jujur aku dengan dia menjalin hubungan kasih sayang. Ini sampai sekarang. Maka aku kenal Tuhan melalui dia. Aku sebutkanlah orangnya dari Bugis Bone, itu saja. Dari dia aku kenal Tuhan, Bapak Yesus Kristus. Tiada yang lain. Terima kasih kawan, nanti episode selanjutnya aku ceritakan juga. Tapi ini kabar gembira, pertemuan aku dalam mimpi tahun 2010 sama tahun 2020 yang terakhir. Belum lagi yang di pertengahannya, ini baru belum lagi 1/4, belum lagi awal mula aku cerita, baru awal mula kejadian setitik. Aku sampaikan kepada Tuhan, siapa yang aku harap, siapa yang mendengar firman dan mimpi-mimpiku ini, downloadlah dan sebarkanlah ke saudara-saudari kita yang agama Katolik, karena Tuhan Yesus bukan datang sendiri, tapi selalu bersama Mama Bunda Maria. Jarang Bapak Yesus Kristus datang sendirian, selalu kebanyakan dengan Bunda Maria. Nah, aku harap saudara-saudari, aku tidak minta subscribe atau tekan tombol lonceng, aku tidak meminta hal itu. Cuma aku meminta hanya satu, download ini video atau klip ini dan sampaikanlah ke ujung dunia. Sisi pertama, belum lagi sisi kedua, sampai sisi yang terakhir. Karena ini aku download, aku lakukan ini bukan untuk meminta subscribe. Apakah itu? Aku tidak minta yang ada notifikasi, aku tidak minta. Yang aku minta hanya satu, download dan sebarkanlah rekamanku ini untuk menyampaikan kabar gembira ke ujung dunia seperti
Pesan Tuhan Yesus padaku tahun 2015 atau 2014, sampaikanlah kabar gembira ini ke ujung dunia. Itu perintah Dia kepadaku. Maka melalui media ini, aku rekam ini, download. Aku tidak minta yang lain, aku minta download video atau rekaman ini, sampaikanlah kepada kesaksian yang lain, baik Protestan maupun Katolik. Sampaikanlah kabar gembira, waktu Tuhan sudah mendekat datang. Jadi siapa yang masih di luar kuasa Tuhan, kembalilah masuk ke dalam kandang Tuhan. Karena pernah aku mimpi banyak orang yang masih di luar kandang Tuhan. Suatu saat dunia ini akan gelap atau dunia ini akan hancur. Tidak semuanya masuk kandang Tuhan loh. Ingat, karena pernah aku mimpi Tuhan membuat satu kandang dengan kuasanya, dan dunia ini sudah jadi gelap. Aku lihat dalam mimpi. Orang yang percaya baru setengah. Ingat, orang yang percaya baru setengah, tidak akan masuk seutuhnya dalam kuasa Allah. Mereka berteriak setengah mati, separuh badan sudah masuk, pinggang masih di luar, itu pun susah orang mau masuk. Karena kesakitan dari kaki sampai di pinggang bukan main-main. Badan boleh masuk, tetapi pinggang sama kaki yang masih di luar sakit bukan main-main. Karena mereka berteriak bukan main-main, karena sungguh sakit. Maka jangan setengah-setengah bertobat, jangan percaya setengah-setengah saja. Karena kuasa Allah tidak pernah mempermainkan. Kita bernafas itu utuh dari Tuhan, saudara-saudari. Hingga sekarang ini Tuhan tidak memberikan kita setengah-setengah, tapi kita memberikan kepada Tuhan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, kasih kepada Tuhan, serahkan seutuh hidup kita, baik jiwa maupun raga kita, seutuhnya. Karena Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, tidak pernah setengah-setengah. Tuhan mau full, utuh. Itu milik kita dan hak yang Dia berikan kepada kita. Itu aku mimpi tahun 2013. Kuasa Tuhan membuatkan satu kandang untuk anak-anaknya, dan iblis akan menembak 5 peluru untuk menghancurkan dunia. Itu nyata. Suatu saat ini dunia akan hancur, karena aku lihat Tuhan sudah memberikan penglihatan aku melalui mimpi. Langit terbuka, aku lewati, karena Tuhan menunjukkan semua kemuliaannya di surga. Tuhan Yesus menggendong aku naik ke surga, lihat 12 mahkota. Itu nyata. Aku kesaksian singkat-singkat. Jika aku mau full, itu dalam satu hari tidak akan habis, karena butuh waktu itu lama, karena banyak aku cerita. Aku ke Makkah, masuk di Makkah itu ada langit terbuka, anak panah turun dari langit, itu semua ada dalam mimpiku. Aku tidak sombong, tapi kenyataan mimpi aku tidak pernah berdusta kepada saudara-saudari. Agar saudari-saudari punya iman, maka renungkanlah firman Tuhan. Itu saja saudara-saudari. Setiap manusia harus merendahkan diri. Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina. Kenapa? Kita cari solusinya. Kenapa Dia seorang Tuhan dan seorang Allah lahir di kandang yang hina? Harus kita renungkan itu. Aku renungkan sampai kayu salib Tuhan Yesus itu kayu apa. Dan aku berdoa selama 8-9 bulan. Tuhan Yesus memberitahu aku melalui kayu itu kayu apa. Tetapi aku belum bisa dapat menyebarkan kayu salib Tuhan Yesus kayu apa. Aku tidak bisa dapat menyebarkan, karena jika aku samakan mimpi aku melalui Tuhan Yesus datang di bawah pohon itu, Tuhan Yesus memberi aku makan buah itu. Jadi aku buah yang sama dengan pohonnya. Maka aku renungkan, kemungkinan besar kayu salib Tuhan Yesus itu dari buah yang aku makan ini. Yang Tuhan Yesus sendiri memberikan aku makan buah itu. Kesaksianku sampai sini dulu. Nanti ada waktu pasti aku jelaskan lagi lebih lanjut. Karena Tuhan, aku tidak bisa selama seberapa tahun aku tahan kesaksian ini. Tuhan memerintahkan aku sebarkan kabar gembira ini ke ujung dunia. Tapi baru sekarang ini melalui YouTube atau rekaman ini aku sampaikan. Aku tidak minta subscriber,
Aku tidak minta view, yang aku minta download saja untuk sampaikan kabar gembira ini ke ujung dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua agar sehat selalu. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami adalah anak-Mu, Mama Bunda Maria, Bunda Allahku, perantaran hidupku. Oleh karena rahim-Mu sehingga lahirlah penebus kami, yang mulia dan yang kudus. Engkaulah Bunda Allah kami, yang telah Bapa Yesus Kristus titipkan kepada kami. Maka melalui Bunda Maria perantaraan kami, Engkau hadir di dunia ini. Bapa Yesus Kristus, Mama Bunda Maria perantaranku, pangkulah kami dan gendonglah kami, peluklah kami, seperti bayi yang selalu dalam pelukan ayah dan ibunya, yang mengharapkan perlindungan dan semua penyerangan kejahatan dari luar jangan menyerang kami, tetapi oleh kasih-Mu melindungi kami. Antara ayah dan ibu menggendong kami untuk melindungi kami selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudari. Aku mau hanya satu, tidak yang lain. Sampaikan kabar gembira, download ini, kesaksian, karena nanti aku masih bersaksi lagi. Karena buku ini aku bersaksi baru awal dan itu aku ambil dari singkat-singkatan aja, belum lagi full yang tadi pertama, yang kedua, ketiga, yang terakhir tadi 2020 itu full. Belum lagi yang lainnya, belum lagi di tempat yang lain yang aku kerja. Rano Pengingatan 2021 bulan 2, itu kesaksian kelanjutannya. Dan 2012 bulan 1 ada juga. 2013 ada. 2014 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dia datang dalam 1 tahun. Tuhan Yesus lawat aku 7 kali. 7 kali dia datang lawat aku dalam 1 tahun. 2015 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Ada 5 kali, sebanyak 5 kali. Bukan hanya 5 setiap kali. Ini bukan hanya 5 kali saja, tapi setiap kali. Kalau jika aku tulis ini itu banyak. Bukan hanya satu. Aku tidak boleh dapat menghitungnya, tetapi nanti mungkin boleh menghitungnya. Karena setiap kali mimpi pasti ada. Nah, ini mimpi yang ketiga. Aku pikul salib emas. Itu tampaknya di Ranau. Salib emas yang aku pikul, Bunda Maria memancarkan cahaya saat aku di dalam kegelapan. Oh, ini kejadian di Nunukan. Kejadiannya. Kejadian di Nunukan. Ini aku lakukan doa novena 3 Salam Maria di Nunukan, Bunda Maria hadir. Itu bulan 4 Bunda Maria. Pengorbanan api. Oh iya, ini masih aku ingat ceritanya. Ya. Nah, ini mimpi sudah masuk lagi Malaysia. Anak kecil membawa aku ke tempat Allah menciptakan manusia pertama kalinya. Nah, ini anak kecil satu yang mengarahkan aku ke tempat sana. Dia yang membawa aku ke tempat manusia yang pertama kalinya yang diciptakan. Laki-laki 1 orang, tetapi ada berapa orang yang menciptakan manusia pertama kalinya. Ada aku pasti akan bagi tahu, tapi nanti itu di sisi yang lain. Nah, nanti aku sampaikan juga. Jika saudara-saudari penasaran, ikuti channel aku
Nggak usah subscribe, aku tidak minta subscribe atau view, aku cukup mintanya satu, download untuk mengambil videoku atau rekaman aku untuk sebarkan. Anak kecil membawa aku ke tempat yang pertama kalinya Allah menciptakan manusia. Ada 7 orang, laki-laki semua yang aku lihat, tapi masih banyak lagi. Aku ke tempat, aku ke kuburan Tuhan Yesus melalui mimpi. Aku lalui. Aku berdoa mimpi, aku berdoa di hadapan lilin-lilin buku jadi Tuhan Yesus. Itulah aku lalui. Anak kecil membawa aku ke dalam kolam. Kolam warna biru, warna merah. Dan firasat dan mimpi aku arahkan ke laut yang merah. Laut merah itu betul-betul ada. Laut merah itu sudah seperti kolam, danau. Itu nanti aku cerita semua mimpi itu. Ini kaitan dengan Tuhan. Bukan anak kecil biasa yang menunjukkan tempat-tempat itu. Nah, ini yang ngeri. Ini beda malam saja. 2014. Selasa, Kamis, Senin, Rabu. Perbedaan malam saja itu. Tuhan Yesus datang lewat aku. Aku baca sedikit. Roh Tuhan Yesus bergelumuran darah dan kepala Tuhan bermahkota duri. Itu betul. Itu yang dia memberikan aku makan. Buah yang itu waktu itu aku berdoa selama 8 bulan yang aku minta kayu salib Tuhan Yesus itu kayu apa. Sehingga Tuhan Yesus datang di bawah pohon rimba itu. Dan setelah itu aku berdoa, selanjutnya baru dia kasih buah itu yang aku makan. Buah yang sama dengan di bawah pohon rimba yang dia berdiri itu yang dia berikan kepada aku makan. Maka renungkan aku, pikiran aku, kemungkinan besar buah dan pohon yang sama dia berdiri itu mungkin kayu salibnya. Kamis, ini Selasa. Kamis, Rabu dia tidak datang, Kamis dia datang. Tanggal 21/01/2014. Dia datang Kamis tanggal 23 bulan 1 bulan 4. Aku angkat lambang Tuhan Yesus dalam kebun bersama Bunda Maria. Itu mimpi aku. Senin lagi. Senin 24. Tanggal 24 bulan 2 2014. Aku cium salib emas. Rabu